Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks di minggu depan ya. Dan juga ada 7 saham yang akan saya analisa. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima Inco, keenam Tins, dan ketujuh Antam. Kita langsung saja ke indeks. Hari ini sempat rebound, tapi kemudian terus turun hampir tutup di zona merah. Tapi sesi akhir pelan-pelan ISG naik dan tutup di harga 5.848, naik tipis 0,1%. Hari ini transaksi kembali ke biasanya ya, cuman lebih tinggi dari 10 triliun, sekarang di 12 triliun. Sebelumnya kemarin sempat tinggi ya, di 21 triliun, itu karena ada rebalancing indeks MSCI, makanya volume besar kemarin. Dan hari ini balik lagi, biasa aja ya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy di 341 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG ya cukup bagus. Indikator MACD juga mengarah ke atas, akan membantu golden cross. Tapi sayangnya ini ada gap nih. Tapi kalau hari Senin ISG bisa rebound dan bisa ke atas 5.900 ya cukup bagus. Tapi kalau naik ke atas harus naik 1,5% ya, 1 sampai 1,2% harus naik biar mencapai atas sini. Jadi seperti itu untuk ISG. Hari ini sempat retest resisten base-nya ini dan mantul lagi ke atas, tapi mantulnya tipis saja ya. Jadi tetap masih perlu hati-hati. ISG selama di bawah 5.900 masih rawan. Menurut saya masih potensi juga menutup gap-nya di tanggal 25 Mei ini ya, di 5.818. Jadi seperti itu untuk ISG minggu depan. Potensinya ya masih akan bergerak stagnan mungkin ya di area ini aja. Area base-nya ini dan sampai 5.920. Jadi bergerak sini. Kalau mau bagus memang ISG hari Senin dan Selasa harus langsung rebound ke atas dan bisa tutup di atas 5.920. Jadi seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang hari ini ditutup terkoreksi 1,44% ke harga 680. Sempat naik ya ke harga 715 tapi kemudian dibawa turun. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Medco malah diakumulasi oleh YPAI. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, bisa dikatakan Medco memang gagal breakout dan sudah 2 candle merah dan breakdown EMA 20-nya garis ungu ini. Jadi peluang Medco sepertinya akan koreksi dulu ya, besok akan koreksi dulu. Walaupun volumenya semakin turun, tapi potensinya ia bisa membuat shadow dulu ke area 665 sampai 670 ini. Dan tapi kalau mau tetap up trend harusnya Medco mantul Senin atau Selasa bisa kembali ke atas, dan bagusnya lagi kalau bisa tutup di atas langsung 720. Jadi seperti itu untuk Medco. Juga sekarang dia lagi sideways ya, di range harga supportnya 665, resistennya 720, dan candlenya cukup lebar ya. Ini bayangin kalau beli yang dari harga open tadi nih minus 4% sudah kalau beli di harga open. Jadi perlu hati-hati seperti Medco ini ya, strateginya jangan beli kalau dia udah naik tinggi ya, belinya dekat-dekat support aja atau nunggu breakout sekalian. Walaupun breakout ini juga perlu hati-hati. Nih di tanggal 27 Mei kemarin dia breakout, kalau buy on breakout kena juga nih, kena stop loss, jelas cut loss-nya di bawah support 720 kan, ke cut loss juga nih kemarin. Jadi ya tetap perlu hati-hati lah kalau mau beli Medco nih. Memang bagusnya di area support aja. Nih di area 670, 675 atau saja kalau turun dari 665 ya. Kalau tutup di bawah 665 di misalnya di 660, 655 cut loss saja udah, potensinya ke bawah. Seperti itu. Indikator MACD sudah memberikan sinyal yang kurang bagus
garis biru sudah dead cross mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Jadi seperti itu untuk Medco, tetap perlu hati-hati ya. Kuncinya Medco ini 665 harus dipertahankan. Kalau Medco mempertahankan 665 ya kemungkinan juga akan bergerak sideways dulu di range harga ini. Supportnya 665, resistennya 720, tektokan aja di daerah sini. Nah ini cocok untuk yang swing trade ya, beli dekat support, jualnya ya dekat-dekat resisten aja, tektokan aja di area sini. Misalnya jebol support ya udah cut loss saja, karena kalau Medco jebol support arahnya makin dalam 640 dan bisa sampai 600 lagi. Jadi seperti itu untuk Medco. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang hari ini juga ditutup terkoreksi 0,65% ke harga 302. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Elsa didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa hindari dulu. Menurut saya walaupun dia mulai membuat base ini, tapi kalau dengan kondisi seperti ini, kalau Bapak Ibu yang mau coba trading, fast trade, ya boleh-boleh aja. Tapi ini lihat supportnya agak jauh ya. Kalau saya buat supportnya kemarin di 280. Kalau di harga sekarang, kalau Bapak Ibu buy, cut loss-nya cukup dalam. Kalau buy mepet ya boleh-boleh aja. Kalau Bapak Ibu mau cut loss ketat ya jebol 296, 294, cut loss saja di 292 atau 290. Nanti buyback lagi di 280. Bisa seperti itu strateginya. Target profit terdekat 320. Harusnya bisa. Kalau Elsa hari Senin mampu rebound dan melewati EMA 200-nya garis merah ini, targetnya 320. Risk reward-nya masuk, cut loss-nya di 3,63%, target profit 320 di 5,8%. Jadi seperti itu, harus disiplin cut loss. Kalau Bapak Ibu nggak disiplin cut loss, bisa dibawa Elsa sampai 280. Kalau Bapak Ibu siap dibawa ke 280 dengan kondisi kerugian di 7%, kalau di supportnya, kalau cut loss di bawah support, Bapak Ibu bisa rugi sekitar 9%. Risk reward-nya nggak masuk. Karena Elsa ini, ya kalau mau titik aman pertamanya harus breakout dulu 320 ini. Jadi kalau gagal breakout, ya Elsa akan ke bawah lagi dan potensi besar ke 280. Jadi seperti itu, Elsa juga saham downtrend sudah membentuk higher low baru. Higher high-nya di 426, kemudian di 350, dan ya ini juga bisa pola Pauline wedge. Nah, lihat ke depannya aja mampu nggak nih mempertahankan. Ya bagusnya memang minggu depan, Senin atau Selasa, Elsa sudah harus di atas 320, dan bagusnya lagi kalau mematahkan pola downtrend line-nya ini, Pauline wedge-nya. Ya ini 320. Jadi seperti itu untuk Elsa. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada Pegas yang hari ini ditutup naik tipis 0,89% ke harga 1.130. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Pegas biasa aja ya, walaupun terlihat MG dan YB distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pegas juga ya kemarin kena rebalancing juga kayaknya ya, volume besar tapi hari ini malah naik tipis. Dengan kondisi seperti ini memang ada gap kecil Pegas saat rebound di hari kemarin ya, di 27 Mei membuat gap tipis. Kondisi Pegas seperti ini kalau pandangan saya ya akan sideways di range harga ini. Supportnya 1070, resistennya 1190. Dia akan tektokan aja di daerah sini sampai momentumnya bagus. Mungkin bulan Juni bisa aja di sekitaran tanggal 67 ke atas bisa breakout kalau market mendukung, kalau market bullish ya di bulan Juni. Jadi seperti itu gambaran Pegas, dan Pegas bisa dikatakan sudah membuat lower high baru atau swing low-nya di 1060. Ini kan yang pertama. Walaupun Pegas bisa dikatakan masih downtrend, tapi ya semoga aja Pegas minggu depan bisa breakout 1190 sampai 1200 agar lebih aman. Jadi seperti itu untuk Pegas. Indikator MACD ya ini bisa dikatakan bullish divergent. Ini naik, ini turun. Ya harusnya peluangnya memang naik Pegas.
kalau dengan kondisi seperti ini, dengan technical seperti dan terlihat juga mulai meningkat volumenya dan sahamnya nggak kemana-mana nih, nggak jebol support, harusnya minggu depan mampu begas uji resistennya 1190. Tapi ini disclaimer on, kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah beli di 1000 ya hold aja, targetnya 1190. Upside-nya misalnya beli di harga 1080 ya ada potensi upside masih 9% ya. Jaga-jaga aja di daerah 1190 itu take profit atau di 1180. Potensi minggu depan sepertinya Pegas bisa ke atas uji resisten ya. Seperti itu untuk Pegas. Kita langsung saja ke saham keempat, ada MDKA yang hari ini ditutup terkoreksi 0,38% ke harga 2.600. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy dan seminggu ini asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang MDKA lagi didistribusi oleh PD. Broker PD ini Indo Premier ya, 125 yang nampung tipis-tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA sepertinya memang ditarik naik di sesi akhir ya. Karena tadi saya lihat juga MDKA masih di bawah 2.550. Mau jam-jam penutupan, tapi pas saya cek bikin video ini dia malah naik. Dan terlihat kan MDKA mempertahankan area supportnya ini di 2400 sampai 2450. 3 kali membuat candle rejection dan hari ini juga sempat hampir mengarah ke 2450 tapi ditarik naik. Dan bisa dikatakan MDKA masih uptrend karena masih di atas EMA 20-nya walaupun sudut kemiringannya belum 45 derajat, tapi bisa dikatakan ya MDKA masih uptrend dan masih potensi mengarah ke atas. Jadi minggu depan kalau dilihat dari volume yang tipis koreksinya ya, nggak terlalu signifikan, harusnya memang MDKA minggu depan lanjut. Indikator MACD masih melandai walaupun dead cross tapi mulai menyempit. Ya tinggal hari Senin kalau mampu lewat 2700 garis biru ini akan golden cross ke atas, bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Jadi potensinya harusnya naik dan target semoga bulan Juni minggu pertama atau minggu kedua 2840 bisa diuji oleh MDKA. Jadi seperti itu untuk MDKA. Kita langsung saja ke saham kelima, ada Inco yang hari ini ditutup naik 1,96% ke harga 4.680. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Inco didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco hari ini sempat rebound di sesi awal memang karena harga nikel kemarin juga rebound 4,21%. Dan hari ini terlihat mulai turun ya. Apakah ini turun atau bisa aja nanti sore atau tengah malam dia rebound. Tapi untuk pergerakan Inco dilihat ya bisa dikatakan gagal. Breakout EMA 200 dan EMA 60 garis hitam ini. Jadi kuncinya memang Senin harus breakout. Inco kalau Senin nggak breakout 4.800, arah Inco bisa kembali uji supportnya 4.340. Jadi seperti itu untuk Inco. Minggu depan hari Senin harus breakout. Kalaupun ternyata koreksi hari Senin, Inco harus nggak boleh turun dari 4.600-nya ini. Ini menjadi support terdekat yang harus dipertahankan kalau Inco mau rebound. Jadi kemungkinan kalau koreksi hari Senin ya dia uji support dulu 4.600, baru hari Selasa rebound. Bisa seperti itu atau dia bergerak sideways dulu di area sini ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy, ya boleh aja kalau cut loss di bawah kan terlalu dalam. Dengan kondisi sekarang ya memang cut loss-nya harus mepet. Kalau jebol 4.600 cut loss saja dulu. Nggak usah mikir kalau tutup di bawah 4.600, misalnya di 4.550, 4.560 cut loss saja. Target profit terdekat kan 4.800, ya risk rewardnya hampir sama ya, 1:1. Tapi kalau Senin atau Selasa Inco langsung bisa tutup di 4.800, itu potensi bagus. Menurut saya bisa kembali terdekat 5.200 dan arah lanjutannya 5.575. Menguji lagi ini. Jadi yang sabar, yang punya dari atas sabar aja, hold. Potensinya memang masih arah naik. Tren jangka menengah akhir tahun juga potensi bisa lewat 5.575. Tapi ini disclaimer on ya. Keputusan di tangan masing-masing, juga analisa saya bisa salah, bisa nggak sesuai
dengan jalannya market. Jadi seperti itu, jangan lupa kalau trading siapkan strategi, siapkan trading plan dan disiplin. Itu aja. Memang untuk menjalankannya perlu psikologi yang bagus. Kadang psikologi juga agak terganggu, apalagi kalau sudah melihat merah juga dalam kan biasanya terganggu. Jadi seperti itu. Untuk Inco ya semoga seperti saya bilang tadi, Senin atau Selasa bisa kembali ke atas 4.800 breakout resistannya ini. Kita langsung saja ke saham kelima, ada TINS yang hari ini ditutup naik 2,94% ke harga 1.575. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TINS didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS hari ini juga bisa dikatakan gagal breakout 1.600 ya. Dia hari ini membuat gap up saat naik. Apakah gap ini akan ditutup? Potensi ditutup kalau hari Senin atau Selasa TINS nggak bisa naik ke atas 1.600. Jadi kalau koreksi ya arahnya ke bawah lagi ke 1.530 dan menguji supportnya di 1.480. Kalau TINS ke bawah ya buyback lagi di bawah. Kalau Bapak Ibu yang kemarin sudah beli di daerah bawah di 1.500 sudah jaga-jaga profit taking. Misalnya beli di 1.500 nih kemarin udah lumayan 6%. Ya, di saham 6% dalam 2 hari itu cukup besar. Jadi seperti itu untuk TINS, volume meningkat, sayangnya gapnya ini besar menganga ya. Walaupun pernah TINS ini membuat gap di 29 April pas ditutupnya di 21 Mei 1 bulan baru ketutup. Nah, seperti itu juga skenario ini. Kalau TINS hari Senin langsung breakout di atas 1.600 tutup ya. Mungkin nih nggak akan ditutup dalam waktu dekat, yang penting nggak false breakout. Tapi kalau TINS ternyata koreksi dulu, ya bisa aja dia nutup gap dulu. Nah, strateginya ya disesuaikan aja. Kalau Bapak Ibu mau, TINS nih yang penting nggak jebol 1.500 ini aman. Cut loss saja kalau turun dari 1.500, bisa cut loss di 1.480 atau di 1.470. Karena kalau nggak cut loss, bisa dibawa TINS sampai 1.380. Kalau Bapak Ibu mau siap rugi dalam, ya boleh. Kalau trading ya cut loss saja, nanti buyback di bawah kalau udah di daerah 1.380. Jadi seperti itu untuk TINS. Indikator MACD membentuk dead cross di area oversold, masih di bawah perbatasan garis nol. Ya lihat hari Senin aja TINS mampu nggak breakout 1.600. Seperti itu untuk TINS. Kita langsung saja ke saham terakhir yang hari ini ada Antam yang naik 2,92% ke harga 2.460. Kalau dilihat transaksi asing, net buy, dan seminggu ini asing terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Antam diakumulasi oleh ZP ya di 291.000 yang menjual tipis-tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal terlihat daripada TINS dan Inco, Antam lebih bagus. Dan skenario-nya mungkin seperti gambaran saya ini. Ini Antam hari ini mampu breakout resisten base-nya di 2.440. Memang volumenya kecil, tapi aman asalkan hari Senin juga hijau lagi dan Selasa tetap di atas 2.440, arahnya akan uji trendline downtrend-nya itu atau trendline pola symmetrical triangle-nya ini di area 2.600 ya. Dia akan uji ini. Kalau gagal ya bisa seperti ini nanti skenario-nya. Dia turun dulu baru ke atas lagi dan uji. Dan bagusnya lagi kalau minggu depan Antam bisa langsung breakout 2.680. Apakah mampu? Kalau dilihat dengan kondisi seperti ini harusnya ya bisa aman. Antam sudah membuat swing low atau lower high barunya di 2.250. Ini low pertamanya di 2020, kemudian di area 2150, kemudian di 2250. Ya semoga aja nih skenario-nya seperti ini. Kalaupun gagal breakout trendline downtrend-nya ini atau pola symmetrical triangle-nya ini di minggu depan ya dia turun dulu sampai 2.460 ini baru ada pantulan dan bisa naik ke atas. Bisa seperti itu skenario-nya, semoga ya. Yang sabar yang punya dari atas. Jadi seperti itu untuk Antam, semoga skenario-nya seperti yang gambaran saya ini ya. Yang punya dari bawah tetap hot, apalagi beli Antam di 2.250. Selama Antam di atas 2.440 boleh masih di hot. Kalau jebol atau merah tutup di bawah 2.440,
take profit aja dulu yang punya dari bawah, karena potensi Antam ke bawah lagi. Jadi seperti itu untuk Antam. Ya, cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chart-nya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.